Mari kita beri kemuliaan untuk Tuhan, untuk tim worship TLCC. Thank you so very much. It's wonderful guys. Yesaya 5 cukup panjang, saya tidak akan membacakan ayat demi ayat. Tapi pusat perhatian kita adalah di ayat emas kita, yaitu ayat 4 yang tadi saya bacakan. Saya akan memulai dengan sesuatu di mana kita bisa dengan mudah menghubungkan diri kita ke sesuatu itu. Yang pertama adalah kasus seorang anak yang sangat dikasihi oleh ayahnya, oleh ibunya, dia anak satu-satunya. Anak ini termasuk golongan anak yang pandai. Jadi di sekolah dia berprestasi. Kebetulan saat itu dia di SMA, dia memulai pergaulan-pergaulan yang agak sedikit lepas daripada apa yang dilihat oleh orang tuanya sendiri terhadap si anak ini. Dari hari lepas hari orang tua ini melihat makin lama ada perbedaan nih. Hari berikutnya berbeda lagi nih. Tapi karena kasih si orang tua, ayah dan ibunya yang begitu luar biasa, tetaplah si anak ini diberikan yang terbaik. Termasuk di dalam yang terbaik itu adalah segala macam perlengkapan. Di dalam anak ini bersekolah sehingga sesuatu bisa terjadi di anak ini. Diperlukan komputer, dibelikanlah komputer. Diperlukan laptop, dibelikanlah laptop. Diperlukan HP, diperlukan masuk ke dalam kursus. Diikuti itu, kursus yang terbagus, HP yang paling modern. Dan segala macam yang diperlukan untuk si anak ini bisa berprestasi di sekolah, dipenuhilah oleh orang tuanya. Siapakah di antara kita, kalau kita berada di posisi si orang tua ini, satu semester kemudian, rapot diberikan atau apalah bentuknya yang sekarang ini diberikan kepada seorang murid. Dan orang tua itu akan berkata kepada diri mereka sendiri pada saat si anak ini gagal di ujian-ujian akhirnya. Wah, anak kita ini kita sangat sayang pada dia. Gagal dia. Kita terus berikan pujian-pujian kita kepada si anak ini. Dan biarlah si anak ini melakukan apa saja yang dia pikir dia bisa merasa senang dengan apa yang dia lakukan. Meskipun dia gagal. Siapa di antara kita yang akan melakukan seperti itu ke anak kita? Kemungkinan besar tidak ada. Di tempat ini tidak ada yang melakukan seperti itu. Karena pada saat kita memberikan yang terbaik pada anak kita, di dalam pendidikan anak kita itu, kita mengharapkan anak itu akan lulus, bukan? Dari pendidikannya, bukan? Akan menerima ijazah atau rapot yang bagus, bukan? Itulah yang kita harapkan sebagai orang tua. Satu kasus lagi. Seorang istri atau seorang suami memberikan yang terbaik kepada spouse-nya. Spouse itu kalau si istri adalah suaminya, kalau suami adalah istrinya. Dia doakan si suami itu atau si istri itu. Dia bahkan tidak segan-segan, badan kurang enak, bangun pagi siapkan makanan pagi. Kalau ini seorang suami yang biasa melakukan itu untuk istrinya atau juga istri yang melakukan ke suaminya. Dia bekerja keras, baik itu di kantor bagi suami maupun istri. Intinya adalah si pasangannya ini melakukan yang terbaik untuk si pasangan yang satu lagi itu. Siapakah di antara kita, baik kita sebagai istri maupun sebagai suami, yang berkata kepada diri kita sendiri, saya sudah melakukan yang terbaik nih. Suami saya atau istri saya, dia tidak menunjukkan tingkah laku yang menghargai apa yang saya sudah lakukan dengan mati-matian itu, mengorbankan banyak hal itu bagi pasangan saya. Siapa di antara kita, baik kita dalam posisi suami maupun istri akan mengatakan, nggak apa-apa itu. Yang penting dia happy. Nggak apa-apa yang seperti itu. Kebanyakan di antara kita mengharapkan
istri kita atau suami kita mengasihi kita, memperhatikan kita, bukan pada saat kita melakukan hal-hal seperti itu. Nggak ada si istri yang mau atau si suami yang mau. Si istri sudah masak pagi misalkan, kebetulan tugas masak pada hari itu. Susah payah bangun pagi terus, suaminya makan dan makan dengan muka masam. Tidak ada perkataan yang memuji si istri atas masakannya, atau suami yang melakukan masak itu, istrinya tidak memuji. Nggak ada kita yang mau itu. Intinya adalah setiap tindakan kasih, grace bahasa Inggrisnya, selalu ini adalah hukumnya. Menurut Alkitab juga begitu. Diikuti oleh buah yang bagus. Kalau kita memberikan yang terbaik untuk anak kita di dalam anak kita bersekolah, kita mengharapkan dia berbuah bagus, yaitu lulus. Kalau kita memberikan yang terbaik untuk suami atau istri kita, kita mengharapkan buah yang bagus, yaitu dia, suami atau istri itu akan mengasihi kita. Begitu bukan? Begitulah kita semua bukan? Hari ini kita akan melihat begitu pula lah yang dikatakan di Alkitab, di Yesaya 5. Yesaya punya teman baik, ini di dalam tanda kutip. Dia katakan kekasihku. Yang mana teman baiknya ini adalah pengusaha kebun anggur. Jadi saya ini parafrase ya, nggak persis seperti apa yang dibilang di firman Tuhan, tapi di parafrase. Dia adalah pengusaha kebun anggur. Dia lakukan si kekasihnya si Yesaya ini, yang memiliki kebun anggur itu, yang terbaik untuk kebun anggur ini. Tanahnya diolah sedemikian rupa, semua hama dan pengganggu disingkirkan dari kebun anggur itu. Dipagerilah kebun anggur itu, yang terbaik dilakukan oleh pengusaha atau pemilik kebun anggur ini, sehingga kebun anggur ini bertumbuh. Kira-kira si pengusaha kebun anggur ini akan bagaimana terhadap apa yang terjadi di kebun anggur itu? Acuh tak acuhkah? Apakah nanti anggurnya hasilnya baik atau tidak? Yang benar kalau kita berpikir secara normal, dan ini juga jalan berpikir firman Tuhan adalah dilakukan yang terbaik untuk kebun anggur ini. Si pengusaha kebun anggur mengharapkan buah-buahnya adalah buah yang baik, bukan? Yang dikatakan di dalam firman Tuhan ini adalah buah yang manis. Itulah yang diharapkan oleh pengusaha anggur itu. Kita tahu Yesaya 5 ini yang adalah nubuat. Nubuat yang disampaikan dalam bentuk perumpamaan. Itu terjadi. Dan terjadinya bukan di masa perjanjian lama saja, tapi juga di perjanjian baru dan di hari-hari ini terjadi di dalam kehidupan kita. Pengusaha anggur memberikan yang terbaik. Bahasa Alkitabnya adalah grace. Dia memberikan grace terhadap anggur-anggur itu. Tadi firman Tuhan jalan berpikirnya adalah grace akan diikuti oleh buah yang manis, hasil yang baik. Kita hari ini, anak-anak Tuhan, diberi oleh Tuhan Yesus, Tuhan kita, grace yang luar biasa. Coba kita pikirkan sebentar. Apa saja berkat Tuhan yang sudah diberikan kepada kita sebagai anak-anak Tuhan. Mulai dari kita diberi kehidupan yang memadai sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki untuk kita hidupi. Yang punya istri diberkati dengan istri. Yang punya anak diberkati dengan anak. Yang sedang di dalam pekerjaan diberkati dengan pekerjaan. Yang punya penghasilan diberkati dengan penghasilan. Yang punya kesehatan diberkati dengan kesehatan. Grace semua itu. Lebih dari itu Tuhan memberkatkan kepada kita putranya yang tunggal dalam bentuk Roh Kudus yang berada di dalam diri kita. Dan dilengkapi dengan firman Tuhan. Yaitu Alkitab yang bisa kita akses, kita dekati, kita baca, kita renungkan setiap saat. Sama dengan ilustrasi tadi, sama dengan perumpamaan yang ada di Yesaya 5, Tuhan kita mengharapkan buah yang manis. Tuhan kita mengharapkan sesuatu yang keluar dari diri kita, di dalam kehidupan kita,
adalah sesuatu yang membuat Tuhan berkata kepada dirinya sendiri, oh, buahnya sungguh manis. Begitu bukan? Kita lihat kembali di Yesaya ayat 5 ini. Itukah yang terjadi di kebun anggur milik sahabat Yesaya yang kita tahu nanti bahwa sahabatnya ini adalah Tuhan sendiri sebagai pengusaha kebun anggur itu? Ternyata tidak. Yang terjadi adalah buah-buah hasil dari kebun anggur yang dirawat sedemikian rupa. Bukannya manis tapi masam. Asam itu buah. Dan kecewalah si pengusaha kebun anggur ini. Jangan kita berpikir bahwa pada saat Tuhan memberkati kita dan hasil yang kita persembahkan kepada Tuhan melalui hidup kita adalah di dalam tanda kutip buah anggur yang masam, Tuhan tidak kecewa. Tuhan kecewa. Dan di dalam Yesaya 5, ini perumpamaan tapi kita nanti melihat hasil dari nubuat, perumpamaan yang adalah nubuat itu seperti apa. Pada saat yang keluar adalah buah yang asam, maka yang dilakukan oleh si pengusaha itu adalah semua pagar-pagar yang melindungi kebun anggur itu ditarik semua. Sehingga binatang-binatang liar masuk ke dalam kebun anggur itu dan menginjak-injak dan memakan anggur itu. Itu pertama. Kedua yang dilakukan adalah hujan diberhentikan supaya tidak turun hujan. Kita tahu tanaman manapun tanpa air dia akan rusak. Hujan diberhentikan. Tidak ada pagar lagi. Tanahnya tidak lagi diolah. Duri-duri dan semua hama dibiarkan tumbuh. Artinya karena buah yang masam itu dihancurkanlah kebun anggurnya sendiri oleh si pemilik kebun anggur. Oleh si pengusaha kebun anggur itu. Itulah yang terjadi pada bangsa Israel. Pemiliknya, pengusahanya adalah Tuhan. Kebun anggurnya adalah Israel. Yehuda secara khusus. Dan apa yang terjadi? Orang-orang Israel yang begitu diberkati oleh Tuhan dengan segala macam berkat sebagai bangsa pilihan nih orang Israel. Dia justru melakukan tindakan-tindakan yang tidak disukai oleh Tuhan. Tindakan-tindakan yang membuat Tuhan sangat kecewa bahkan marah terhadap tindakan-tindakan itu. Coba kita lihat apa tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Israel yang membuat Tuhan marah sedemikian rupa. Bangsa yang sudah menerima grace, kasih karunia yang begitu luar biasa. Tuhan mengharapkan kasih karunia itu akan memproduksi keadilan. Tuhan mengharapkan kasih karunia-Nya akan memproduksi kebenaran di dalam kehidupan bangsanya, bangsa Israel. Tapi hasil yang Tuhan peroleh adalah kekejaman serta pertumpahan darah yang terjadi di dalam bangsanya itu. Yang Tuhan peroleh adalah penderitaan orang-orang yang ditindas oleh satu sama lain. Jadi sesama bangsa pilihan Tuhan menindas satu sama lain. Itu adalah hasilnya. Dan tentunya kalau kita berbicara ke orang-orang Israel pada saat itu, orang-orang Israel itu akan bilang, oh enggak Tuhan, saya enggak melakukan itu, Tuhan salah, ngelihatnya salah, saya enggak melakukan itu. Seperti juga seorang istri yang menegur suaminya yang tidak memberikan perhatian kepada istrinya, setelah istrinya bekerja keras merawat suaminya, suaminya akan bilang, oh enggak mami, aku cinta pada mami. Tapi Tuhan bilang, loh kok kenyataannya kehidupan kamu itu dipenuhi dengan keserakahan. Kenyataannya kehidupan kamu itu dipenuhi dengan pementingan diri sendiri. Kenyataannya kehidupan kamu itu dipenuhi dengan perilaku yang tidak terkontrol. Mabok-mabokan, penggunaan obat-obatan yang dilarang. Kenyataannya hidupan kamu itu adalah kehidupan yang mencemoohkan aku, mencemoohkan Tuhan. Kenyataannya kehidupan kamu itu adalah kehidupan yang penuh dengan manipulasi dan pemutarbalikan, termasuk melunakkan
perintah-perintahku. Kenyataannya kehidupan kamu adalah kehidupan yang penuh kesombongan. Itulah yang Tuhan lihat dari umatnya, bangsa Israel. Istri kita sebagai contoh tadi, suaminya bilang, enggak kok mami, aku menghargai apa yang mami lakukan terhadap aku. Enggak kok papi, aku menghargai apa yang papi lakukan terhadap aku. Si istri bilang, loh tapi kenyataannya kamu kok kalau pulang ke rumah jam 12 malam, aku sudah nungguin kamu lengkap dengan makan malam. Tapi papi, kenyataannya kenapa papi selalu marah-marah kalau papi pulang kantor ke aku. Kenyataannya papi, kenapa papi mabuk-mabukan di bar dan menghabiskan uang belanja di bar. Kan gak cocok apa yang disampaikan oleh si suami itu dengan kenyataan yang dialami oleh si istri. Akibat daripada itu, marahlah Tuhan, dan yang dilakukan Tuhan terhadap umatnya sendiri ini, umat pilihannya sendiri ini. Kalau kita hari ini adalah umatnya sendiri di TLCC ini. Yang dilakukan adalah, saya ini ambil semua yang saya bilang ini dari Yesaya yang pasal 5 itu. Yang dilakukan oleh Tuhan karena tadi buah anggur yang masam tadi, kerusakan-kerusakan yang dilakukan tadi oleh orang-orangnya, orang-orang Israel adalah Tuhan membuat bangsanya sendiri terlantar. Tuhan membuat bangsanya sendiri mati kelaparan, mati kehausan. Tuhan membukakan pintu neraka yang menganga mulutnya untuk menantikan bangsanya sendiri, orang-orang Israel yang dimaksud. Tuhan menindak bangsanya sendiri karena dia kecewa akan buah yang masam tadi. Seperti Tuhan melenyapkan jerami dengan api yang menyala-nyala. Itu ada di ayat 9, ayat 13, ayat 14, ayat 24 yang saya baru bilang tadi. Semuanya dari firman Tuhan. Dan yang terakhir yang Tuhan lakukan adalah Tuhan memberikan bangsanya sendiri kepada musuh-musuh bangsanya. Yang di dalam firman Tuhan kita ketahui seperti spiral bentuk daripada kehidupan umat Tuhan itu. Umat Tuhan diberkati, dia kemudian menjadi lengah, jatuh dalam dosa, dihukum oleh Tuhan, kemudian bertobat, diberkati, bentuknya seperti spiral begini, di atas ke bawah, di atas ke bawah. Nah, pada saat di bawah itulah salah satunya adalah nubuat yang disampaikan oleh Nabi Yesaya ini, di mana musuh-musuh Tuhan menyerang orang-orang Israel, menghancurkan Yerusalem, dan bukan hanya membunuh banyak sekali orang-orangnya Tuhan, tapi menawan mereka dan membawa ke tempat pengasingan. Bangsa yang melakukan ini termasuk bangsa Kasdim, termasuk bangsa Babel, termasuk bangsa Roma. Itu yang dilakukan oleh Tuhan karena Tuhan kecewa dengan buah yang masam itu. Dan ini kenyataan nubuat yang dihidupi oleh orang-orang Israel. Kita barusan bicara bahwa Tuhan memberikan kasih karunia-Nya, grace-Nya kepada kita semua. Anak-anak Tuhan di TLCC, dan kita baru belajar, Tuhan mengharapkan hasil yang adalah buah yang manis. Pak Pen, seperti apa sih Pak Pen? Pak Pen itu artinya Pak Pendeta. Buah yang manis itu. Belum lama ini kita retreat, bukan? Retreat yang luar biasa. Tuhan memakai retreat itu untuk memuliakan dirinya dan memperbesar kerajaannya. Mari kita beri kemuliaan dulu untuk Tuhan untuk retreat itu. Saya tahu sebagian besar di antara kita ada di dalam retreat itu. Di dalam retreat itu, ayat yang kita jadikan ayat emas adalah Efesus 4 ayat 16. Saya akan bacakan, ini belum lama berlalu. Tidak, tetapi sebaliknya dengan penuh kasih kita senantiasa mengikuti kebenaran. Berkata benar, berbuat benar, hidup benar.
Dengan demikian, di dalam segala hal, kita makin lama makin menyerupai Kristus yang menjadi kepala dari tubuhnya. Di bawah pimpinannya, seluruh tubuh itu disatukan dengan sempurna dan setiap bagian dengan tugasnya yang khusus menolong bagian-bagian lain sehingga seluruh tubuh itu tetap sehat, tumbuh dan penuh dengan kasih. Itu ayat emas yang kita renungkan, kita bahas, kita diskusikan di retreat kita. Kelihatankah dari contoh ayat ini apa yang Tuhan harapkan dari TLCC atas kasih karunia yang diberikan oleh Tuhan kepada kita semua, jemaatnya di gereja TLCC? Tuhan memberikan pekerjaan, Tuhan memberikan kesehatan, Tuhan memberikan keluarga, Tuhan memberikan firman Tuhan, Tuhan memberikan semua yang bisa Tuhan berkatkan kepada kita. Kelihatankah harapannya dari ayat ini? Sangat jelas. Saya akan sampaikan di sini. Yang diharapkan oleh Tuhan adalah kita TLCC, jemaatnya di TLCC, untuk semakin hari semakin menyerupai Kristus. Itu yang diharapkan. Semakin hari semakin menyerupai Kristus. Seperti apakah perwujudan dari semakin hari semakin menyerupai Kristus itu? Ada di ayat yang sama. Ayat 16 ini. Hidup saling mengasihi. Hidup mengikuti kebenaran firman Tuhan. Berkata benar. Berbuat benar. Hidup benar. Saling menolong satu sama lain, TLCC. Itulah yang diharapkan oleh Tuhan. Atas kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Keluarga lepas keluarga. Pribadi lepas pribadi. Jelas bukan? Terhubung dengan Yesaya 5 bukan? Contoh kebun anggur bukan? Kenyataan daripada contoh yang adalah perumpamaan yang menjadi nubuat itu terhadap bangsa Israel yang kemudian ditawan dan banyak yang dibunuh oleh bangsa Roma. Terhubung bukan apa yang Tuhan kehendaki di TLCC, apa yang Tuhan kehendaki atas keluarga kita. Pertanyaannya adalah hasilnya seperti apa di dalam keluarga kita, di dalam kita sebagai individu, di dalam kita sebagai gereja. Buah maniskah yang adalah makin menyerupai Kristus? Atau buah asamkah? Yang di dalam konteks kita ini bisa kita katakan sebagai bukannya makin menyerupai Kristus, tapi makin menyerupai dunia. Apa yang terjadi pada diri kita, pada keluarga kita, kalau kita bercermin? Kalau kita mau berbicara secara jujur, oke lah. Ada yang semakin hari semakin menyerupai Kristus. Tapi kebanyakan semakin hari semakin menyerupai dunia. Dan perwujudannya kalau tadi yang disampaikan melalui Yesaya 5 tadi adalah termasuk keserakahan, kesombongan, dan segala macamnya tadi. Apakah kita melihat di dalam diri kita di mana Tuhan mengharapkan makin menyerupai Kristus, tapi kita makin menyerupai dunia? Antara lain, di dalam kehidupan kita, kita saling iri satu sama lain. Hal-hal kecil di dalam kehidupan kita, berkeluarga, yang dilakukan oleh istri kita, yang dilakukan oleh adik kita, dilakukan oleh kakak kita, atau mungkin dilakukan oleh kelompok kecil kita, membuat kita iri dan itu menimbulkan permusuhan. Itukah yang kita hidupi? Atau apakah kita menghidupi kehidupan kita dengan mengikuti apa yang disampaikan di YouTube? Apa yang disampaikan oleh bos kita di tempat kita kerja? Apa yang disampaikan oleh buku-buku yang kita baca? Artikel-artikel yang kita baca di internet? Hidup mengikuti apa yang dikatakan dunia? Seperti itukah kehidupan kita? Kita bisa bercermin di dalam kehidupan kita. Kalau kita korupsi atau kalau kita selingkuh, itu dua contoh yang paling netral dan paling gampang. Masih banyak contoh-contoh lain lagi. Itu adalah akibat dari kita mengikuti apa yang dikatakan dunia. Coba kita pikirkan. Orang korupsi kan biasanya karena tetangga ini punya sesuatu yang lebih.
Orang-orang dunia katakan, kamu pendidikan kamu lebih bagus dari dia. Dia bisa begitu, kamu pasti juga bisa. Ternyata dia nggak bisa melakukan itu dengan secara jujur. Lakukanlah dia dengan tidak jujur, termasuk korupsi. Kita juga perhatikan diri kita, apakah pada saat kita berkata-kata kepada istri kita, kepada anak kita, kepada teman-teman kita, kita berkata-kata tanpa memikirkan perasaan istri kita sendiri, anak kita sendiri, orang lain di mana kita berkata-kata dengan orang itu. Juga kita bisa melihat pada saat kita bertindak, apakah tindakan yang kita lakukan itu adalah untuk kepentingan diri kita sendiri di dalam tanda kutip semau gue, tanpa memikirkan orang lain, apakah dia dirugikan atau tidak. Atau kita juga bisa memikirkan apakah kehidupan kita ini menyusahkan orang lain atau tidak. Menjadi beban bagi orang lain atau tidak. Kebiasaan-kebiasaan kita ini menjadi batu sandungan bagi istri kita, bagi suami kita, bagi anak kita atau tidak. Atau kita juga bisa memikirkan apakah kita ini terhadap tetangga, terhadap teman kita sendiri, bahkan ada yang terhadap istri atau suami atau anak sendiri. Mau saling menolong satu sama lain atau tidak. Itu kan hasil tadi yang dibicarakan di Yesaya 5 tadi. Yang dicontohkan nubuat yang menjadi kenyataan bagi bangsa Israel tadi. Yaitu buah anggur yang masam tadi. Yaitu keserakahan, kekacauan tadi. Hidup saling iri dan bermusuhan. Hidup mengikuti apa kata dunia. Berkata tanpa memikirkan perasaan orang lain. Berbuat semau gue, hidup menyusahkan orang lain. Tidak mau saling menolong satu sama lain. Kalau itu kehidupan kita, Yesaya 5 dengan jelas tadi si pengusaha kebun bertanya kepada orang-orangnya sendiri yaitu bangsa Israel. Lo mau gue bikin apa ke lo? Itu yang Tuhan tanyakan. Dan tanpa menunggu jawaban dari bangsanya, dari orang-orang Israel itu, di ayat di Yesaya 5 ini dikatakan Tuhan langsung ambil pagarnya. Tuhan langsung biarkan itu tanah. Sehingga binatang-binatang liar menghancurkan kebun itu. Sehingga tanaman-tanaman di situ mati satu demi satu. Bahkan Tuhan tidak menurunkan hujan sehingga akhirnya matilah tanaman itu. Jemaatku di TLCC. Engkau hidup saling iri dan bermusuhan. Engkau hidup mengikuti apa kata dunia. Lo hidup semau lo sendiri. Lo tidak peduli pada orang lain. Lo menyusahkan orang lain. Apa yang lo mau gua bikin? Kan begitu. Apa yang mau? Yang kita mau Tuhan kita bikin ke kita atas apa yang kita lakukan tadi. Ini pertanyaan hanya kita masing-masing yang bisa menjawab. Karena pada saat kita memperlakukan istri kita, memperlakukan suami kita, memperlakukan anak kita, kemungkinan besar orang-orang lain tidak ada yang tahu. Iya kan? Kita hanya bisa jawab itu sendiri. Pada saat kita korupsi, pada saat kita berpikir untuk melakukan hal yang tidak benar menurut firman Tuhan, hanya kita yang tahu. Dan Tuhan yang Maha Tahu katakan itu adalah buah anggur yang masam. Apa yang kita mau dari Tuhan? Pertanyaan yang sulit, bukan? Pendeta harus datang dengan jawaban, bukan? Kalau enggak jemaat pulang terbebani dan marah-marah enggak mau kembali lagi ke gereja, bukan? Jadi harus dicari jawabannya dan jawabannya harus kita temui di firman Tuhan khususnya Yeremia, khususnya Yesaya 5. Yang mana kalau kita baca Yesaya 5, di situ Tuhan tidak berbicara mengenai jawaban dari masalah itu. Tuhan hanya katakan ini masalahnya, ini sebabnya, ini yang akan aku lakukan terhadap masalah itu. Itu yang Tuhan katakan. Dan Tuhan buktikan itu dengan membunuh banyak sekali orang Israel, dengan membuat orang-orang Israel ditawan oleh orang Romawi, oleh orang Babel, oleh orang Kasdim. Gak ada jawaban. Tapi puji Tuhan,
Pada saat Tuhan menyampaikan firman-Nya, Dia tidak akan menggantung jemaatnya untuk mencari-cari dan pulang ke rumah. Jawaban itu Bapak Ibu, saudara-saudari yang sangat dikasihi Tuhan Yesus, ada di ayat 24. Yesaya 5. Saya akan bacakan ini ayat. Dan perhatikan baik-baik. Untuk kita yang mau mengakui secara jujur bahwa di dalam kehidupan kita itu kita seringkali tidak mau menolong bahkan istri atau suami kita sendiri. Seringkali kita tidak mau mengikuti kebenaran firman Tuhan tapi mengikuti apa yang dunia katakan. Ini jawaban adalah penting untuk kita. Firman Tuhan mengatakan, sebab itu seperti lidah api memakan jerami dan seperti rumput kering habis lenyap dalam nyala api. Tuhan berkata di dalam kemarahannya, demikian akar-akar mereka akan menjadi busuk dan kuntumnya akan berterbangan seperti abu. Oleh karena mereka telah menolak pengajaran Tuhan semesta alam dan menista firman yang maha kudus Allah Israel. Di dalam ayat ini kita melihat akar dari kemarahan Tuhan, yaitu bangsanya sendiri menolak pengajaran Tuhan. Bangsanya sendiri menista firman Tuhan. Buah anggur yang masam tadi, kehidupan yang semakin menyerupai dunia tadi bagi kita, yang perwujudannya adalah kita tidak saling mengasihi. Kita saling iri dan bermusuhan. Kita mengikuti apa kata dunia. Kita hidup semau kita sendiri, menyusahkan orang lain, tidak peduli dengan orang lain, gak mau bantu orang lain. Akarnya adalah karena kita, seperti yang dikatakan di ayat 24, tidak menghormati ajaran Tuhan. Kita melecehkan firman Tuhan. Kita tahu, kita kagak peduli. Kita ngerti, kita sengaja tidak ikuti. Di dalam Yesaya 5, Tuhan tunjukkan, aku hancurkan itu orang. Kita gak mau bukan? Di Yesaya 5, kenyataan, nubuat itu terjadi di dalam kehidupan bangsa Israel. Kita tidak mau itu terjadi di TLCC, amin. Gak mau terjadi di keluarga kita, gak mau terjadi di diri kita. Jadi dengarkan ayat 24 itu. Pada saat firman Tuhan yang selalu tersedia bagi kita ada di depan kita dan Tuhan berkatkan kepada kita, maka bergumulah setiap hari dengan firman ini. Bacalah, mengertilah dengan segala macam cara. Tentunya semua itu di atas doa yang kita panjatkan kehadirat Tuhan. Agar Roh Kudus Tuhan membimbing dan mengurapi kita pada saat kita bergumul dengan firman Tuhan. Perwujudannya kita baca firman Tuhan. Kita diskusikan firman Tuhan. Termasuk di dalam diskusi ini yang penting adalah didiskusikan di dalam tubuh Yesus. Kita punya care group, kita punya altar keluarga. Di situ kita diskusikan firman Tuhan. Di situ kita saling menegur satu sama lain. Apakah kamu melecehkan firman Tuhan yang kamu mengerti dan kamu diskusikan tadi di dalam bentuk pertanggungan jawab? Tidak ada satu anak Tuhan sekalipun, gak ada ini, yang baca firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan tanpa adanya kontrol daripada sesama anak Tuhan yang lain. Harus diingatkan. Harus ditegur kalau melakukan kesalahan. Kalau kita hanya single fighter, pokoknya yang penting aku baca dan aku mengerti dan menurut aku lakukan. Tapi gak ada orang lain yang melihat, yang mengontrol, yang mendoakan, yang menggiring berdasarkan firman Tuhan dan bimbingan Roh Kudus ini. Bukan begitu cara kerja Alkitab. Dan Bapak Ibu Saudara-saudari yang sangat dikasihi Tuhan Yesus, di Yesaya 5 tidak terjadi. Mereka banyak yang mati. Mereka ditawan oleh bangsa Romawi. Hari ini kita berdoa supaya pada saat kita menghormati, menghidupi firman Tuhan atas bimbingan dari Roh Kudus, maka harapan dari Tuhan kita yang memberkati kita
jemaatnya di TLCC akan sama dengan hasil yang Tuhan lihat yang diproduksi oleh jemaatnya di TLCC. Begitu bukan? Begitu bukan dengan membaca firman Tuhan dan berada di dalam lingkungan orang-orang kudus Tuhan. Seperti care group, seperti gereja Tuhan, seperti persekutuan doa. Bahwa harapan Tuhan itu Tuhan akan melihatnya di dalam kehidupan kita. Jadi kesimpulan yang adalah penerapan untuk kita semua. Setiap hari pada saat kita bersama-sama dengan keluarga kita atau kita sedang bersaat teduh sendiri. Lihatlah firman Tuhan atau apa yang sedang kita uraikan bersama-sama ini sebagai cermin. Apakah kita masih menghidupi hidup yang penuh keirian? Melihat orang lain sukses kita kemudian membenci orang itu. Apakah kita masih menghidupi apa yang dunia katakan lebih daripada kita menghidupi apa yang firman Tuhan katakan? Apakah kita masih menghidupi kehidupan kita seenak kita sendiri? Bahkan menyusahkan orang lain. Bahkan tidak mau saling menolong satu sama lain. Kalau kita bercermin dan kita jujur atas apa yang kita lihat di cermin itu. Dan kita melihat buah itu masih masam. Maka firman Tuhan di ayat 24 tadi katakan. Kembalilah kepada perintahku. Kembalilah kepada apa yang aku katakan kepadamu melalui firmanku. Kembalilah. Anak-anakku, jemaatku, kembalilah kepada firman-Ku. Karena itulah satu-satunya jalan. Maka harapanku atasmu akan sama dengan hasil yang akan engkau tunjukkan di dalam kehidupanmu sebagai jemaat-Ku. Amin. Mari kita bangkit berdiri.